kepada siapapun daripada nabi minal anbiya, rasul daripada mursalin, tidak ada. Rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin, kata Habib Ali Habsyi. Ini martabat yang hanya diberikan untuk Nabi Muhammad. Ini martabat hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Sampai malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, saya sampai di sini aja. Setiap orang punya batasan masing-masing. Saya kalau melintasi batasan ini, saya akan terbakar. Namun apabila engkau melintasi batasan ini, engkau akan mampu menembusnya. Masuklah Nabi Muhammad di dalam hadrah yang tidak pernah siapapun daripada hamba Allah menembusnya. Rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Tidak ada. Akan tetapi perjalanan tersebut, Pak, Bu, hadirin hadirat, banyak pembelajaran. Di antaranya sholat, masjid jangan ditinggal, musalla jangan diabaikan, Quran di rumah jangan pernah tidak terdengar. Itu bentengnya orang muslim tiga. Dan musuh Islam sangat-sangat berusaha untuk membobol benteng tersebut. Kalau sudah benteng ini bobol dari diri seseorang, mudah Islam itu hancur. Apa benteng pertama? Masjid. Jangan biarkan musalla masjid kosong. Dua, Al-Quran. Jangan sampai rumah kita 1 kali 24 jam tidak terdengar bacaan Al-Quran. Anak-anak kita didiklah mereka untuk mereka bisa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah zikir. Ini orang-orang kufar, Yahud, dan Nasara sangat-sangat di sana berupaya dengan sekuat mungkin menjauhkan umat Islam dari benteng yang tiga ini. Tapi selama masjid ramai, musalla penuh, kemudian Quran terdengar di rumah-rumah orang muslim, kemudian zikir senantiasa basah lisan mereka di dalam mengingat Allah, percayalah bagaimanapun canggihnya alat mereka, teknologi yang sangat maju dan modern, tidak akan pernah mampu untuk membobol akidah yang dimiliki oleh orang Islam. Ada Nabi Muhammad melihat ini sebagai penutup. Nabi Muhammad melihat dalam perjalanan tersebut seseorang yang mughayyaban fi nuril arsh. Melihat seseorang yang tertutupi dalam cahaya arasnya Allah. Ada orang tapi tertutup cahaya. Luar biasa bercahaya orangnya, tapi tertutup dengan cahaya arasnya Allah. Orang tersebut di sana seseorang yang tertutupi dan dia berada dalam cahaya arasnya Allah. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ahada malak? Apakah ini malaikat? Kata Jibril, bukan. Ahada nabi? Apakah ini nabi? Minal anbiya? Juga bukan. Terus siapa orang ini? Begitu luar biasanya kedudukannya di sisi Allah sampai dia tertutupi dan berada di dalam cahaya arasnya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ada rajulun kana fid dunya lisanuhu rabbun bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid walam yastasif liwalidayhi qad. Tiga amalnya selama di dunia. Tahu apa? Yang pertama, lisanuhu rabbun bi dzikrillah. Orang ini adalah orang yang selama di dunia lisannya senantiasa basah dalam menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Nah, apa kabar kita wanita? Apa kabar kita dengan Wirdul Latif? Apa kabar kita dengan Ratib Atas? Apa kabar kita dengan Ratibul Haddad? Bagaimana kabar kita dengan wirid-wirid yang lain? Lisanuhu rabbun bi dzikrillah. Ini orang
Karena selama di dunia lisannya selalu basah dalam mengingat Allah. Satu. Kalau kita ada kawa buirin ya orang lain, ulun berpesan seperti ini, wirdul latif jangan ditinggalkan. Keisukan Amalia, keisukan sore wirdul latif. Yasin waqi'ah al-muluk. Yasin taruh pagi dan sore hari. Al-waqi'ah taruhlah di sana di malam hari atau setelah asar, dan al-muluk baca setiap habis salat maghrib. Wirdul latif pagi dan sore hari. Sisanya istighfar, sholawat, tahlil. Istighfar, sholawat, tahlil. Dan amalan wiritan yang paling bermanfaat untuk kita yang telah berada di akhir zaman, istighfar dan sholawat. Istighfar dan sholawat. Siapa orang yang melazimkan dua amalan ini, hidupnya berkah. Hidupnya bakal dimuliakan oleh Allah, dihindarkan dari berbagai macam hal-hal yang tidak dia inginkan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Istighfar dan sholawat. Yang kedua, orang yang tertutupi dengan cahaya arasnya Allah, di samping lisannya basah dalam menyebut nama Allah, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya mempunyai koneksi kuat dengan tempat-tempat ibadahnya Allah, seperti masjid dan musala. Allah. Ada orang yang subhanallah kalau ke masjid kali karena berjalan, tapi kalau sudah mengelilingi pasar 2 jam tahan. 2 jam tahan. Contohnya, pokoknya gitu. Kalau sudah di mall, masya Allah, naik turun apa? Tapi kalau sudah di masjid, di musala, pernahkah kita ketika masuk masjid dan musala merasakan ini adalah tempat istimewa di permukaan bumi ini? Kenapa ini tempat jadi istimewa? Karena tempat ini kita gunakan untuk mengingat Allah. Ketika tempat kita gunakan untuk mengingat Allah, maka tempat itu menjadi tempat yang mulia. Bagaimana hati yang senantiasa ingat dengan Allah, maka hamba tersebut adalah menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Makanya lihat almarhum sahibul haul. Walaupun sedikit berdiam sedikit, kan zikir ada 2. Ada zikrun bil lisan, ada zikrun bil janan. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Min ghairi tahrifis syafatain, tanpa menggerakkan bibir, hatinya yang berzikir. Allah, 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 Allah. Sehingga ya Allah, mudah-mudahan kita dapat barokah sedikit. Nih hati jadi anak apa lagi Pak Ramadan ini ada lawas lagi. Nah, 2 bulan ini lagi puasa, 2 bulan setengah lagi hari raya. Ya Pak, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur. Panjang umur dalam taat ibadah makhluk sangat dianjurkan, tapi mempanjang umur makin kada mengaruan ya Allah. Makin hari makin kada mengaruan, makin hari makin kada beres. Harusnya makin hari kita makin dekat kepada Allah, karena kita sadar umur kita adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Jangan dilewatkan, jangan hanya kita pergunakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terakhir, yang ketiga, orang tersebut adalah seseorang yang tidak menjadi sebab orang tuanya dicaci oleh orang lain. Artinya apa? Jaga akhlak dan sikap kita. Karena nilai seseorang tidak dilihat dari seberapa banyak ilmu yang dia miliki, tidak dinilai dan tidak diukur dari seberapa tinggi pangkat dan jabatannya, tidak diukur dari seberapa banyak harta dan uangnya, tapi seseorang itu diukur seberapa tinggi akhlak dan budi pekertinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan pertemuan ini
membawa kita kepada kemuliaan. Perkumpulan ini semoga menjadi sebab berkumpulnya kita nanti besok di dalam surga bersama Nabi Muhammad dan bersama almarhum Abah Guru Sekumpul. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Pak Haji yang menjadi sebab ulun datang ke sini. Tadi sini berpantun belum kan bisa membalas pantun cerita masalah durian, tapi duriannya ada suah disuruh.